Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seagama, dimanapun kita berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku rahimakumullah, Nabiullah Musa alaihissalam itu dikenal dengan sebutan Kalimullah, artinya orang yang bisa berdialog dan bercakap-cakap langsung dengan Allah. Dan ini disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah berdialog dan bercakap-cakap langsung dengan Nabi Musa tanpa perantara. Diriwayatkan bahwa suatu ketika ada sepasang suami istri umatnya Nabi Musa alaihissalam yang sejak menikah sampai di masa tuanya diuji oleh Allah dengan kemiskinan, tapi mereka tidak pernah mengeluh. Kemiskinan itu dihadapi dengan penuh kesabaran. Namun suatu ketika sang istri bilang kepada suaminya, "Wahai suamiku, kita ini punya nabi yang hebat. Mengapa kita tidak mengadu kepadanya agar Nabi Musa mendoakan kita supaya Allah memberikan kekayaan dan kita juga bisa merasakan betapa bahagianya menjadi orang yang kaya itu." Singkat cerita, akhirnya sepasang suami istri ini datang kepada Nabi Musa dan minta doa. Saat itulah Nabi Musa langsung memohon kepada Allah agar umatnya yang sejak menikah hingga masa tua sedang mengalami keadaan miskin ini diberikan kekayaan yang cukup. Saat itulah kemudian doa Nabi Musa langsung dijawab oleh Allah. "Wahai Musa, bilang kepada umatmu, aku akan memberikan mereka kekayaan, cuma masanya cuma 1 tahun saja. Setelah itu dia akan menjadi miskin kembali." Hadirin rahimakumullah, setelah kedua sepasang suami istri menjadi orang yang kaya raya, diberikan rezeki oleh Allah dari arah yang tidak diduga dan disangka-sangka, yang itu dalam Al-Quran disebut min haitsu la yahtasib. Akhirnya seorang istri bilang kepada suaminya, "Wahai suamiku, ingatlah bahwa kekayaan kita ini tidaklah panjang usianya. Seberapapun harta yang kita miliki, batasnya cuma 1 tahun saja. Oleh karena itulah, mari kita berbagi. Sebagian kekayaan yang kita miliki ini kita berikan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita yang fuqara dan masakin, dan juga kepada anak-anak yatim yang membutuhkan." Saat itulah sepasang suami istri ini membuat rumah sedekah. Setiap hari keduanya membagikan sebagian kekayaannya kepada fuqara dan masakin dan juga anak-anak yatim. Sampai masuk tahun kedua, kemudian masuk ke tahun ketiga, mereka tetap menjadi kaya raya. Akhirnya Nabi Musa penasaran, langsung matur kepada Allah, "Ya Allah, bukankah engkau menjanjikan kepada umatku kekayaan ini hanya 1 tahun saja, tapi sekarang sudah masuk tahun ketiga, mereka tetap menjadi kaya raya dan membagikan harta kekayaan mereka kepada fuqara dan masakin dan anak yatim. Apakah engkau memang lupa?" Dijawab oleh Allah, "Wahai Musa, aku tidak lupa, tapi aku malu jika melihat hambaku yang seperti ini, kalau kedermawanannya melebihi kedermawananku. Oleh karena itulah aku akan membiarkan hambaku yang seperti ini, biarlah dia menjadi kaya selama-lamanya." Hadirin rahimakumullah, dari kisah yang singkat ini minimal kita bisa mengambil pelajaran. Pertama, bahwa takdirnya fuqara orang masakin ini setahun lagi akan menjadi miskin kembali,
ternyata tidak menjadi kenyataan karena dia adalah orang-orang yang rajin sedekah. Sehingga kalau ada pertanyaan, apakah mungkin takdir Allah yang sudah digariskan itu bisa dirubah? Jawabannya masih sangat mungkin. Dengan jalan apa? Dengan sedekah. Yang kedua, karena itu kemudian di dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shadaqatu tadfa'ul bala, sedekah itu bisa menolak bencana dan musibah. Karena itulah mudah-mudahan sekecil apapun sedekah yang kita keluarkan, mudah-mudahan diterima oleh Allah, sehingga kita semua, keluarga kita dan orang-orang kita cintai diselamatkan dari wabah bencana yang menimpa kita. Akhirnya kita menjadi orang yang bahagia, selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.